Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh kok nggak ada. Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Gus Rahmat Bayruljo. Siang hari ini sengaja saya kebetulan dalam perjalanan, jalan itu macet total karena banyak kendaraan yang mereka antri, mungkin sampai 5 km baru saja untuk antri solar katanya. Nah, siang hari ini saya ingin mencoba mendiskusikan dengan kita semuanya berkaitan dengan pernyataan Zulkifli Hasan ya. Pada saat acara di Semarang, yaitu Asosiasi Pedagang Pasar kalau nggak salah, yang dalam pernyataannya itu ya, terlepas bahwa itu mengatakan sebagai gurauan atau candaan atau pelecehan ya. Tetapi terlepas dari semuanya itu memberikan satu gambaran bahwa Pak Zulkifli mengkonfirmasi kepada kita betapa nilai-nilai syariat ya, nilai-nilai ibadah itu menjadi sesuatu yang tidak lagi sakral. Kita tahu bahwa kalau berbicara tentang sholat, Quran sudah jelas mengatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan kemungkaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sholatu immaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Artinya sholat itu menjadi sesuatu yang bagi umat Islam itu sesuatu yang sangat penting sekali. Karena sholat itu menjadi tiang agama ya, barang siapa meninggalkan sholat maka merubuhkan tiang agama. Nah, dalam pernyataan itu terlepas bahwa kemudian dalam tanda petik ya, itu Pak Zulhas ingin dialem, kalau bahasa Jawa itu ingin dialem oleh salah satu calon presiden tertentu. Tetapi apa yang menjadi pernyataannya itu justru menjadi sesuatu yang dalam tanda petik tidak bisa dibenarkan apapun itu. Nah, pertama Zulkifli Hasan mengatakan bahwa sekarang ini banyak orang karena cintanya. Nah, ada bahasa karena cintanya kepada Prabowo, maka ketika dalam sholat itu, ketika waladhdallin, diam karena sangat cintanya kepada Prabowo. Padahal bahasa amin itu untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan bahwa kita agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan bukan amin gitu loh. Jadi ya harusnya jangan kemudian masuk pada wilayah-wilayah seperti itu. Jangan karena persoalan capres kemudian persoalan ibadah ya. Karena persoalan ibadah kemudian diberlakukan seperti itu. Tentu ini ya, suka atau tidak suka itu akan menyinggung perasaan umat Islam ya, karena nampaknya ibadah menjadi gurauan. Tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat besar ya, artinya kapasitas beliau pada saat hadir itu sebagai apa? Apakah sebagai menteri? Kalau sebagai menteri kita pun juga kemudian sebegitu karakter seorang menteri kalau memang sebagai menteri. Tetapi kalau kemudian Zulhas sebagai ketua partai dalam kapasitas itu atau sebagai tim sukses, tim pemenangan, apakah juga seperti itu ya kan? Dan seolah-olah audiennya itu dianggap sesuatu yang bisa jadi dianggap ya, dalam tanda petik dianggap tidak memahami tentang konsepsi-konsepsi agama ya.
Nah, lebih jauh ketika kemudian bahwa ketika dalam at-tahiyat itu, maka ketika ada yang Zulhas mengatakan tangan begini kemudian menjadi dua begini, ini seolah-olah menjadi bahan candaan, menjadi bahan olo-oloan. Ya nanti kita akan lihat ya dalam tayangan video bagaimana Zulkifli Hasan itu melakukan ya olo-oloan seperti itu. Nah, tentu ini menyinggung perasaan umat Islam. Kalau dulu kita pernah dengar ya, kurang lebih tahun 2000 berapa itu, 2015 atau 2016 ketika Ahok mengatakan berkaitan dengan surat Al-Maidah, ya kita menilainya harus adil ya. Ketika dulu Ahok juga seperti itu ya, dan secara kebetulan memang Pak Ahok waktu itu adalah non muslim. Apakah kemudian ketika ini menyangkut tentang Zulhas yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, kemudian hal semacam itu dibiarkan begitu saja? Tentu harusnya equality before the law, semua sama di hadapan hukum. Tidak, dan justru sebagai seorang muslim harusnya lebih mengetahui rambu-rambu hal itu. Tidak boleh kemudian yang diketahui, apalagi beliau sebagai seorang ketua partai politik ya. Dan informasinya sudah ada yang akan melaporkan, yaitu dari GPI ya, Gerakan Pemuda Islam. Menurut saya itu langkah yang betul ya. Langkah yang betul agar nanti juga terklarifikasi ada mens rea-nya apa, maksudnya apa membuat pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Nah, biarkan pada akhirnya masyarakat menilai seperti apa ya kan. Jadi agar nanti ya pihak kepolisian lah yang menindaklanjuti apakah ini masuk dalam penistaan atau tidak. Tapi yang jelas ya tentu ini menjadi heboh di jagat maya, dan informasi ini sudah beredar di mana-mana, dan banyak juga pernyataan-pernyataan ya dari para ulama yang mengatakan ini sudah terlalu jauh, sudah kebablasan, sudah menjadikan olok-olok terhadap suatu ajaran ya, hanya demi untuk mendapatkan pujian kali ya, mungkin karena untuk mendapatkan pujian ya, apalagi ya kita berharap agar ya janganlah kemudian persoalan-persoalan Pilpres ini kemudian menabrak tentang ketentuan atau norma dalam beragama. Karena bagaimanapun juga ya agama itu harus ditempatkan di atas ya, sehingga apa? Ketika sehebat apapun seorang pelaku politik ya, tetapi ketika tidak mendasarkan segalanya itu dengan agama, tentu akan menjadi kebablasan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Oke, nanti kita lihat bersama ya bagaimana pernyataan Zulhas itu. Tetapi yang satu hal yang penting bagi kita ya, terlepas bahwa ini ada yang mengadu atau tidak, tapi setidaknya polisi berdasarkan berita yang beredar, penayangan yang ada di media sosial yang sudah terkonfirmasi, yaitu bisa melakukan pemanggilan tanpa harus menunggu adanya laporan. Meskipun kita sudah mendengar ada dari salah satu organisasi pemuda ya, Gerakan Pemuda Islam, yang informasinya itu akan membuat pelaporan. Dan kita juga tidak tahu apakah juga kemudian nanti akan ada pelaporan dari yang lain. Tentu ya, ini juga jangan sampai terjadi ya. Karena ya sudah, kalau saya boleh menilai ini sudah terlalu jauh ya, menjadikan permainan ya. Saya sebagai seorang muslim tersinggung, sebagai seorang muslim tentu merasa terusik dengan adanya pernyataan-pernyataan Zulkifli Hasan. Secara kebetulan ada ketua partai politik ya, yang secara kebetulan juga mendukung salah satu kontestan dalam Pilpres ya. Itu saja. Dan kita saksikan nanti tayangan apa yang disampaikan oleh Zulkifli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau soal maghrib
baca Al-Fatihah, waladdallin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Itu. Saya kira itu